Alhamdulillahilladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi balagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa addal amanah wa jihada fi sabilillahi haqqa jihadih hatta atahul yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala aidan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa saja yang takut akan keagungan Allah dan berusaha sekuat mungkin untuk mengendalikan syahwat jahatnya, maka bagi dia surga layak untuknya, kata Allah. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberikan Allah amanah udara untuk kita hirup. Masih diberikan Allah kesempatan untuk kembali bangun setelah tadi malam tidur dengan lelap. Ketika Allah membangunkan kita kembali dari tidur, itu artinya Allah masih memberikan kesempatan buat kita untuk menata ulang, menulis ulang, merencanakan ulang perbuatan-perbuatan yang baik. Berapa banyak orang yang tidur dan itulah akhir dari perjalanan hidupnya karena nggak bangun lagi. Bahkan yang duduk tak bisa berdiri lagi karena waktunya sudah selesai. Yang scrolling handphone, menikmati hiburan-hiburan instan, tahu-tahu handphone terjatuh dan selesai urusannya di dunia. Maka bersyukurlah kita yang punya waktu hari ini. Hari ini kita masih bisa duduk di masjid, masih bisa mengangkat tangan, masih bisa berzikir memuji Allah. Dan pada waktunya nanti semua ini tak bisa lagi kita lakukan. Mereka yang tidak lagi punya waktu hari ini adalah orang-orang yang sudah berpulang kembali kepada Allah. Dan kita yang masih punya waktu hari ini, syukurilah, rayakanlah. Jadikan waktu yang hari ini masih diberikan Allah sebagai treasure, sebagai harta karun terbesar yang masih diberikan Allah pada kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini khatib akan menyampaikan khutbah singkat berjudul Urgensi Muhasabah dalam Kehidupan Modern. Urgensi mujahadah di dalam kehidupan modern. Mujahadah itu bahasa Arab yang artinya kesungguhan, jiddiyah, badlul juhdi, mengerahkan segala daya, segala upaya. Ada kalanya mujahadah diartikan juga sebagai tadhiyah, sebagai pengorbanan. Badlul juhdi wa taqah, mengorbankan, mengeluarkan segala kemampuan. Itulah yang dimaksudkan dengan mujahadah. Mujahadah adalah sebuah keharusan, sebuah keniscayaan dalam kehidupan yang penuh dengan tantangan. Tanpa mujahadah, berapa banyak orang yang tinggi ilmunya, yang panjang gelarnya, banyak ilmu agama, tapi karena tidak memiliki rasa mujahadah, keinginan yang kuat, tekad yang besar,
maka yang berilmu jatuh oleh karena godaan-godaan. Yang banyak ilmunya terhinakan, yang tinggi jabatannya jatuh karena tidak ada mujahadah. Betapa siapapun di antara kita yang mengaku seorang muslim harus memiliki daya tonjok, daya pertahanan yang kuat. Itulah yang disebutkan dengan mujahadah. Mengorbankan, mengeluarkan segala kemampuan kita untuk melawan hal-hal yang merusak perjalanan hidup kita, yang merusak citra, yang merusak nama baik, merusak keluarga. Maka ayat tadi di awal sebagaimana yang sudah dibacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka setiap hari, setiap detik kita hidup dalam ujian yang tidak mudah. Ujian datang bertubi-tubi. Maka mujahadah diperlukan, kesungguhan diperlukan dalam hidup ini. Yang pertama, mujahadah itu sebagai as-silah, silahul mu'min li muharabati syahawat. Mujahadah itu dibutuhkan sebagai senjata seorang muslim, seorang mukmin untuk memerangi syahwat jahat. Pak Taufik Ismail sering mengatakan kita hidup di dalam lingkungan putaran syahwat. Di mana-mana syahwat tergoda, libido tergoda. Kita dikejar-kejar oleh syahwat. Gerakan syahwat merdeka betul-betul menghantam kita setiap saat, setiap detik. Yang kita tonton, yang kita baca, atau mungkin yang kita hadapi sehari-hari. Kalau kita tidak memiliki kekuatan mujahadah, jadilah kita menjadi budak-budak syahwat. Maka para ulama menyebutkan sumber dari segala kemaksiatan, aslu kulli maksiyah ar-ridha 'anil nafs. Sumber dari segala kejahatan itu adalah karena dia memperturutkan syahwatnya. Berapa banyak orang yang terjatuh, terhinakan karena tidak mampu mengendalikan syahwatnya. Baik itu syahwat kepada lawan jenis, syahwat kepada popularitas, syahwat kepada jabatan. Berapa banyak orang yang hilang kehormatan, hilang kemuliaan, harga dirinya oleh karena syahwat-syahwat ini. Maka kita senantiasa harusnya berusaha, berjuang untuk bisa mengalahkan syahwat yang menghinakan, yang menjatuhkan kita. Perjalanan orang-orang soleh, perjalanan para kekasih Allah adalah orang-orang yang melawan ini semuanya, melawan syahwat-syahwat yang jahat. Mereka memiliki senjata yang begitu kuat. Bagaimana mungkin orang yang kita anggap soleh, banyak ilmunya, ilmu agamanya, pengalamannya banyak, tapi terhinakan oleh karena syahwat yang nggak bisa dia kendalikan. Maka mujahadah itu yang bisa saja dalam bentuk muhasabah diri, dalam bentuk zikir, dalam bentuk banyaklah ingat kematian. Ini paling tidak bisa mengerem dari banyak godaan-godaan. Kalau tidak, kita tidak akan pernah punya senjata yang begitu ampuh untuk mengalahkan hasrat-hasrat yang begitu banyak dalam hidup ini. Ada orang yang rela begadang sampai larut malam, bahkan sampai pagi demi urusan mengerjakan tugas-tugasnya, yang hiburan, berlelah-lelah, tetapi tidak berbanding lurus, tidak sempat untuk membaca Quran, tidak sempat untuk bangun malam. Padahal kalau untuk urusan dunia itu siap bergadang, siap berlelah-lelah. Maka mujahadah itu belum kita miliki. Ada orang yang kerjanya berat, yang menjadi kuli, kerja dari pagi sampai malam, tapi pulang dari pekerjaannya dia sempat mengajarkan anak-anaknya Al-Quran, sempat mengajarkan anak-anaknya, menasihati anak-anaknya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Yang kedua, mujahadah itu diperlukan sebagai apa? Sebagai miftah
lima'rifatillah. Mujahadah ini adalah kunci untuk bisa mengenal Allah lebih jauh. Dengan mengenal Allah, kita muncullah dari khauf, dari khaufan menjadi rojaan, dari takut menjadi harap, dan berpindah menjadi hubban, menjadi cinta kepada Allah. Begitu rasa cinta kepada Allah muncul, maka kenikmatan-kenikmatan yang selama ini kita raih, ketarik untuk nikmat dekat dengan Allah. Berapa banyak orang tidak lagi nikmat untuk bersujud, tidak lagi nikmat membaca Quran, karena sudah tertarik seluruhnya untuk hiburan-hiburan. Kenikmatan maksiat itu lebih menarik dirinya daripada kenikmatan beribadah. Maka godaan dalam dunia yang begitu kuat ini, kalau kita tidak sungguh-sungguh belajar mengenal Allah, kita akan terus tertarik menjadi budak-budak dunia. Umar bin Khattab suatu kali pernah mengatakan, hatiku itu sudah penuh dengan Allah, sehingga Allah menunjukkan kerajaan yang ada di langit, bahkan kerajaan yang ada di bumi dibuka sama Allah. Siapa saja orang yang sudah merasakan hatinya penuh dengan Allah, Allah akan membuka hikmah-hikmah yang banyak. Dia tidak akan pernah disedihkan untuk urusan dunia, tidak pernah digelisahkan untuk urusan dunia, karena hatinya sudah penuh kepada Allah. Inilah pentingnya mujahadah untuk menjadi jalan kunci untuk menjadikan Allah sebagai tujuan terbesar. Memprioritaskan tujuan adalah Allah itu sendiri. Dalam sejarah Ibrahim bin Adam berposisi sebagai raja yang dihormati, duduk di singgasananya, mendapatkan kemewahan, pelayanan yang luar biasa. Tapi suatu hari ada suara ke telinganya, apakah untuk ini engkau hidup? Akhirnya dia mencari jalan kesepian, jalan sepi, jalan sunyi, untuk sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah. Dia lepas baju kebesarannya itu, dia tinggal segala fasilitas yang mewah. Imam Al-Ghazali bahkan menjadi guru besar di sekolah An-Nizamiyah, menulis begitu banyak kitab, menjadi rektor di perguruan tinggi. Tapi satu periode dia lepaskan itu. Dia tahu ada orang-orang yang juga menginginkan jabatan itu. Dia tinggalkan itu jabatan. Inilah orang-orang yang sesungguhnya sudah menunjukkan ada mujahadah di situ. Ada orang yang terlahir dalam keadaan invalid, dalam keadaan tidak sempurna, dalam keadaan buta. Tapi dalam kebutaannya dia menjadi guru besar di sebuah perguruan tinggi. Dalam keadaan buta dia sanggup menghafal Quran. Itulah orang-orang yang bermujahadah. Maka masyarul muslimin, jamaah-jemaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang dicintai Allah lewat mujahadah kita. Mujahadah itu adalah cermin. Mujahadah itu adalah cara Allah melihat, mengukur kita, qimah, nilai kita di mata Allah sejauh mana mujahadah kita itu. Apakah orang-orang terdekat kita, apakah orang-orang yang bekerja sama dengan kita, apakah pasangan kita sungguh-sungguh melihat mujahadah kita itu. Apakah kita betul-betul berjuang, bermujahadah untuk mempertahankan kesetiaan kita pada pasangan kita. Waktu kita untuk anak-anak kita, itu adalah mujahadah. Dan Allah sudah menegaskan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana innallaha lama'al muhsinin. Kalau memang kamu menunjukkan, kata Allah, kesungguhanmu itu, aku akan berikan jalan, dimudahkan oleh Allah. Itulah cita-cita terbesar kita, menjadi hamba-hamba Allah yang menunjukkan kesungguhan kita, dan Allah pun mengangkat derajat kita. Itulah yang kita kejar insyaallah, dan mudah-mudahan kita dapatkan itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi lahul mulku wal hamd wa lahul quwwah wal qudrah wal iradah wa ilaihil mustaka wa huwal musta'an la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله محمد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم ربنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن العلم لا ينفع ومن النفس لا تشبع ومن الدعاء لا يسمع ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واشكروا على نعمه يؤتيكم ولذكر الله أكبر